Shalom. Warta Lisan Ibadah Minggu 19 Juli 2020. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori setelah kebaktian ini selesai. Berikut ini kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Saudari Elsa Widi Santika Haloho, anggota Jemaat GKPB MDC Bekasi Timur, putri dari Bapak Sumardi Haloho dan Ibu Paswana BR Pardosi, dengan Saudara Yanu Dwi Cahyanto, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari almarhum Bapak R. Edi Pragowo dan Ibu BR Meliana Murniati. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, pukul 9 pagi, tempat GKI Agus Salim dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja Kristen Indonesia, dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Yang kedua, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Agus Salim Bekasi dari GKP Bekasi atas diri Bapak Novario, Ibu Devi Aryati, Saudara Yoel Benayat sebagai anaknya. Alamat Jalan Mawar 8, Blok D3, nomor 19, Bekasi Jaya Indah Danita, masuk dalam wilayah 3. Apabila saudara yang telah disebutkan namanya pada saat ini hadir, kami persilakan untuk berdiri di tempat. Yang ketiga, ralat warta jemaat. Pembawa firman pada ibadah tanggal 26 Juli 2020 tertulis Pendeta Melani Ayub Ekne, yang benar adalah Pendeta Yosef Gotiong Ham. Demikian warta lisan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Umat diundang berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah hari ini adalah lalang di tengah gandum. Kehidupan orang percaya juga tak lepas dari kesulitan dan tantangan seperti saat ini. Tetapi di dalam dunia itu, semua kita tetap diberi kesempatan untuk terus bertumbuh dan berkarya bersama Tuhan. Firman Tuhan menyatakan dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita semua berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, menyatakan permohonan pengampunan atas segala hal yang telah kami lakukan. Kami menyadari Tuhan, kami mengandalkan diri kami sendiri. Justru di saat kelemahan itu hadir. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan daripadamu, agar Tuhan hadir di dalam segala keberadaan kami, untuk kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam setiap kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami meyakini Tuhan, kami tidak dapat lepas dari kondisi ini. Kami tidak dapat menghindari hal ini. Namun atas pertolongan-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami. Ketidaksempurnaan yang hadir dalam tubuh, pikiran, bahkan perbuatan kami. Kami mohonkan pertolongan seutuhnya daripada-Mu Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, kelemahan kami, dosa-dosa kami. Tolonglah Tuhan, sehingga kami dapat diperkenankan di hadapan-Mu, untuk kami kembali ke dalam tatanan kehidupan atas segala kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan, atas segala hal yang diperkenankan terjadi dalam kehidupan ini. Kami semua datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, serta memohon pertolongan daripadamu. Kami yang begitu lemah pada saat ini datang untuk meyakini, karena di dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan dalam kami menjalankan hari-hari kehidupan ini. Kami meyakini tidak susah, bahkan begitu sulit bahkan Tuhan. Namun kami hanya berserah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karya pertolongan Tuhan sampai dengan saat ini. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang memohon ampun padamu. Layakanlah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon pengampunan daripadamu. Amin. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita berdiri menyambut anugerah-Nya. Jadi ketahuilah hai saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Yesus. Umat dipersilakan duduk. Setelah 4 bulan kita tidak beribadah di gedung gereja, dan hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ketika kami dapat melalui hari demi hari, waktu demi waktu, dan bulan berganti bulan, sampai 4 bulan sudah berlalu, dan kami boleh meyakini Tuhan memelihara kami, sekalipun dalam keadaan yang tidak mudah. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan di rumah Tuhan hari ini, untuk bersama-sama membangun persekutuan di dalam Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, sekalipun di dalam keadaan yang tetap waspada. Dan kami bersyukur Tuhan, walaupun kami sadari masih banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di gedung gereja karena keberadaan mereka, karena berbagai pergumulan dan situasi yang harus mereka hadapi. Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat terus mengingat kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kami. Terlebih ketika saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, berilah hikmat kepada kami, agar melalui firman Tuhan ini kami dapat terus bertumbuh dan teguh dalam iman kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kami. Dan firman itu boleh terus kami hayati di dalam setiap hal yang boleh kami lakukan, di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan, sekalipun kami masih terus berhadapan dengan berbagai kesulitan dan persoalan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30, dan akan dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat ke-43. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami
perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Baik-baik ya. Bagaimana setelah rapid test? Mungkin sebagian ada perasaan tenang ya, dan mungkin yang di rumah yang belum rapid test atau yang masih saat ini was-was gitu ya, masih belum tenang hatinya. Tetapi sekalipun kita mungkin sedikit lebih tenang, tetap harus waspada ya. Karena bagaimanapun juga kita sadari virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita menjaga protokol kesehatan ini dengan sangat ketatnya. Dan saudara harus mengikuti rapid test yang akan beribadah di gereja di hari ini. Saya yakin bahwa situasi kita saat ini, siapapun kita, masih merasakan was-was, khawatir, cemas, takut, masih banyak dari kita yang mungkin sangat takut kalau keluar rumah atau berada di keramaian ya. Makanya masih banyak saudara kita yang sampai saat ini pun untuk datang beribadah, mendaftarkan diri beribadah di gereja pun masih penuhi dengan perasaan-perasaan itu. Itu wajar ya. Tidak salah karena kita tahu situasi dunia kita masih mengkhawatirkan ya. Corona masih ada di sekitar kita dan kondisi ini memang kita tidak pernah tahu sampai kapan. Karena itulah kita tetap bersikap waspada. Tetapi kondisi saat ini bisa dikatakan tantangan hidup kita saat ini seperti ilalang dalam hidup kita. Pembacaan kita dalam Matius 13 dalam Injil, Yesus menyampaikan tentang kerajaan sorga. Saudara, kalau kita mendengar kerajaan sorga, apa yang ada dalam pikiran kita? Kerajaan sorga. Itu kan suatu pengharapan ya. Pengharapan tentang kerajaan sorga yang hadir dalam hidup kita. Dan umumnya gambaran kita tentang kerajaan sorga adalah satu situasi dan keadaan yang damai, sejahtera, aman, tentram, tenang. Kehidupan kekal yang pasti akan diterima setiap orang percaya. Itu pengharapan kita. Dan itu sangat kita hayati sebagai umat Tuhan. Namun gambaran kerajaan sorga yang dinyatakan Yesus di antara para pendengarnya ternyata ini bukan hanya tentang pengharapan akhir zaman saja, di mana Tuhan mengumpulkan umatnya dalam kerajaan sorga. Tapi kerajaan sorga juga berarti kehadiran Allah di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Ketika kita sebagai umat Tuhan dapat merasakan dan menghayati hadirnya Tuhan di tengah hidup kita di dunia ini, sesungguhnya di situ kita sudah merasakan kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga bukan persoalan nanti, hidup kekal nanti, tapi kerajaan sorga adalah di sini, saat ini. Dan Yesus memberikan gambaran kerajaan sorga itu seperti seorang pemilik ladang
Dia menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya, tetapi selagi orang-orang semua pada tidur, musuh menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika benih gandum tersebut bertumbuh bersama lalang yang ikut bertumbuh di antara gandum, keduanya memang sangat mirip. Ketika tunas baru tumbuh, baru muncul, mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi ketika dikatakan ketika bulir-bulir sudah keluar, barulah kelihatan bahwa ternyata sebagian dari isi ladang itu ada lalang di situ. Dan para pekerja yang mengetahui ada lalang yang tumbuh di antara gandum, mereka tahu ini bisa mengganggu pertumbuhan gandum. Karena nutrisi untuk gandum itu bisa terserap juga oleh lalang. Mereka ingin segera mencabutnya, membasminya supaya gandumnya bisa tumbuh dengan baik. Tetapi tuan dari ladang itu mengatakan, jangan engkau cabut. Sebab gandum itu bisa ikut tercabut. Keduanya biarkan tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dikatakan pada musim menuai aku akan memerintahkan pada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, ikat berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Lalangnya akan dibakar, sementara gandumnya akan masuk ke dalam lumbungku. Saudara, gambaran tentang hamba-hamba Tuhan yang ingin mencabut lalang ini bisa dikatakan seperti orang-orang Farisi yang selalu menganggap diri benar dan senang sekali memisahkan diri dari sesamanya yang dianggap najis, orang berdosa, sehingga harus disingkirkan, dimusnahkan, harus menjauh dari mereka. Ya, kondisi ini juga kadang-kala muncul dalam kehidupan kita kan, ketika kita merasa ini orang yang gak benar ini singkirkan sajalah. Ya. Sudah, gak perlu diperhatikan lagi, abaikan, kalau perlu singkirkan. Ya. Tetapi tuan ladang itu justru melarang hamba-hambanya, biarkan lalang itu tumbuh di antara gandum. Sebab sang tuan tahu, jika lalang itu dicabut, tanaman gandum itu pun akan terganggu, bisa ikut tercabut, dan mungkin akan rusak, ya. Tetapi bukan berarti dia membiarkan. Tuan pemilik ladang itu tetap memperhatikan, mengawasi sampai saatnya tiba. Ada masanya nanti. Tetapi ternyata bagi murid-murid ini sulit dipahami. Mereka masih belum mengerti apa yang disampaikan Yesus dengan perumpamaan ini. Itu sebabnya mereka bertanya lebih jauh, membutuhkan penjelasan lebih jauh. Mereka berbeda dengan orang banyak yang mendengarkan Yesus saat itu. Orang banyak yang hanya cukup puas ya mengetahui garis besarnya sajalah, ya. Dan kadang-kadang kita juga begitu ketika mendengar firman Tuhan, ya. Tidak mau menelaah lebih dalam, tidak mau memahami lebih dalam, mengertinya, sehingga ya cukuplah dengar saja, tidak mau menghayati lebih dalam lagi. Nah, para murid mereka meminta penjelasan pada Yesus. Apa yang dimaksudkan Yesus ketika menyampaikan tentang kerajaan surga ini? Dan Yesus pun di sini memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan pengertian bahwa orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Ladang ini dunianya, dan benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak sejahat. Dan musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis, dan waktu menuai adalah akhir zaman. Para penuai adalah malaikat. Dalam hal ini Yesus memberikan pengertian bahwa hidup di dunia ini adalah masa di mana segala sesuatu pasti terbatas untuk setiap orang. Tetapi dalam keterbatasan itu, setiap orang diharapkan bisa terus bertumbuh. Nah, dalam masa pertumbuhan inilah setiap orang diharapkan untuk dapat waspada terhadap pengaruh si jahat yang juga ada dalam dunia. Karena setiap orang di tengah dunia bisa menjadi lalang atau bisa menjadi gandum. Manusia bisa menjadi anak-anak kerajaan, bisa menjadi anak-anak sejahat, tergantung bagaimana dia hadir, dia bertumbuh. Dan yang menarik adalah pesan utama dalam perumpamaan Yesus ini, sebelum masa panen atau akhir zaman tiba, Yesus menghendaki agar setiap orang melakukan kehendak Allah dari si jahat. Bukan dengan membasmi mereka yang gagal atau yang menolak kehendak Allah, tapi dengan sabar hidup berdampingan.
seperti sang pemilik ladang. Dia tetap memperhatikan, dia tetap memantau dengan sabar, dengan setianya sebelum harinya tiba. Artinya kepada setiap kita sebelum harinya tiba masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebelum waktu itu datang, masa penuaian itu datang, kita masih punya kesempatan ini untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita sadari bahwa bagaimanapun juga pada saatnya yang baiklah yang akan dimenangkan. Sedangkan yang jahat dikatakan dicampakkan ke dalam api. Melalui perumpamaan ini, ketika setiap orang boleh merasakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah hidupnya, kita diajak untuk tetap hidup benar, tidak terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan, dan dengan orang-orang yang jahat. Karena bagaimanapun juga kita berdampingan hidup dengan mereka. Dan ketika berdampingan hidup dengan segala sesuatu yang jahat, kita diperhadapkan dengan tantangan untuk tetap bertahan dalam hidup kebenaran Allah, atau sebaliknya, bisa bertahan atau tidak. Apalagi dalam dunia kita yang saat ini, yang kondisinya begitu berat. Ada begitu banyak orang yang tergoda dan memilih mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau ekonomi keluarganya. Semua orang sedang susah sekarang ini. Kita semua merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ada seorang teman yang menuliskan di wall Facebooknya, bercerita tentang situasi yang susah dan ini terjadi di Ambon. Dia sedang berbelanja di pasar, lalu didekati oleh anak kecil usia 10 tahunan lah. Dan anak ini mengatakan, "Mari kakak, beta bawakan belanjaannya." Anaknya terus mengikuti dia, padahal belanjaannya tidak terlalu banyak. Dia ikuti terus sambil ngomong, "Mari kakak, beta bawakan belanjaannya." Dan akhirnya teman saya ini tidak tega, dia mendengar anak itu meminta dan akhirnya diberikanlah. "Ya sudah, kau bawakanlah." Ya. Begitu dibawakan, dengan semangat dia menjinjing belanjaan teman saya ini, lalu diajak ngobrol. Ditanya sama teman saya ini, "Adek kenapa mau kerja seperti ini? Adek kan masih kecil." Lalu anak ini mengatakan, "Seng papa kakak, kerja apa saja, yang penting seng pencuri. Supaya beta bisa bawa pulang uang untuk kasih mama, biar katong bisa makan. Apa saja, yang penting bukan seorang pencuri." Dia masih kecil, tapi dia berusaha untuk berpikir lurus di tengah kesusahannya. Lalu teman ini memberi pisang coklat di pasar itu, dan sebelum naik angkot, saat dia memberikan uang jasa kepada anak ini berkata begini, "Berapa saja kakak, seng papa, yang penting beta bawa pulang uang itu." Lalu teman ini pun memberikan uang yang sedikit lebih banyak dan juga pisang coklat yang tadi dibelinya di pasar kepada anak ini, karena sepanjang dia bekerja di pasar itu rupanya kalau siang dia tidak makan, dia tidak punya uang untuk beli makanan. Kalaupun ada uang, uangnya disimpan untuk dibawa pulang. Dia hanya minum air putih. Jadi begitu dia terima pisang coklat itu, dia mengucapkan terima kasih sambil menangis, "Dangke kakak, ini beta mau bawa pulang untuk ade beta di rumah biar dia makan." Dalam keadaan susah dia masih memikirkan keluarganya, adiknya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tetap berusaha berpikir lurus dan melakukan hal yang benar. Kehidupan susah, sulit saat ini, berat untuk setiap orang. Bisa dikatakan kondisi ini adalah lalang yang ada dalam kehidupan kita ya. Lalang yang menghimpit kita, begitu beratnya hidup kita, mengganggu, menghimpit pertumbuhan kita. Dan corona ini memaksa kita bertahan dan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. 4 bulan kita beribadah online. Pasti tidak mudah juga untuk kita kan? Ketika 4 bulan ini di rumah saja, hari Minggu mungkin menjadi abai kita semua. Beribadah mungkin belum mandi, pakai celana pendek, beribadah hanya menonton televisi atau laptop atau handphone, dan mungkin sambil tidur-tiduran begitu ya. Kita akhirnya hanya menonton orang beribadah, bukan ikut beribadah. Hati kita mungkin tidak sesiap seperti kita harus berangkat ke gereja. Sehingga pertumbuhan iman kita juga bisa dikatakan terganggu. Kita mungkin tidak merasakan, ya saya ngerasa bertumbuh,
Sangat sedikit orang yang bisa merasakan itu ketika kita harus beribadah online. Wajar, karena ada banyak dari kita yang membutuhkan bagaimanapun juga suasana yang harus dibangunkan ketika kita beribadah. Sehingga ketika hari ini kita kembali memulai di gereja, bagaimanapun juga kita sadari gereja harus memelihara kehidupan, menghidupi, memelihara kehidupan umat dan juga lingkungan sekitar kita. Makanya protokol yang ketat itu kita lakukan hari ini. Dan yang hadir sudah rapid test semua. Semoga ke depan juga kita tetap menjaga kewaspadaan kita dengan menjalani dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan mungkin bagi saudara yang masih tetap harus beribadah secara online di rumah, bersabar dan berdoalah yang bisa kita lakukan. Kuatkan, tumbuhkan iman itu terus kepada Tuhan. Banyak yang bisa kita lakukan. Bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan secara pribadi, datang kepada Tuhan lebih husuk lagi, meyakini bahwa saatnya akan tiba. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan ini, saatnya ketika para penuai itu tiba, datang untuk menuai, saatnya akan tiba. Tapi selama sambil menanti ini kita diajak untuk terus berusaha, bertekun, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di tengah himpitan sulitnya kehidupan kita saat ini. Kita akan bisa melalui semua ini. Kita pasti dimampukan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kesabaran, terus mendampingi dan menyertai kita dalam keadaan berat, sulit sekalipun. Tuhan hadir. Dan ketika Dia hadir, menyatakan dirinya kepada kita, kita akan merasakan sungguh kerajaan sorga. Kita nikmati juga di dunia yang berat ini. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Umat diundang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika sebagian dari kami dapat hadir di rumah-Mu Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan sungguh kami bersyukur bahwa dalam keadaan yang penuh dengan himpitan ini, Tuhan selalu hadir menyertai kami. Engkau hadir di tengah tantangan dan pergumulan kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, untuk dapat terus melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan di dalam pergumulan kami saat ini, di tengah kesulitan, himpitan, dan tantangan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat terus bersikap waspada, untuk dapat terus menjaga lingkungan masyarakat kami, menjaga diri kami,
keluarga kami dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika kami bersama-sama boleh kembali beribadah di tempat ini, biarlah Tuhan kami tetap menjaga kewaspadaan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat ini kepada setiap orang. Dan kami percaya Tuhan juga yang menyertai saudara-saudara kami yang saat ini masih berada di rumah, harus beribadah di rumah. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam segenap kerinduan mereka, kiranya mereka pun Engkau berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan untuk dapat menghayati kasih Tuhan, sekalipun dalam kondisi terbatas. Demikian juga bagi anak-anak kami yang masih harus menjalani ibadah online, Tuhan juga menolong mereka agar mereka pun dapat terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, terlebih juga mereka yang saat ini harus menghadapi kondisi tubuh yang lemah karena COVID-19. Tuhan kuatkan dan berikan semangat kepada mereka yang lemah tubuhnya ini, agar mereka meyakini Tuhan menyertai dan Tuhan menolong mereka. Tuhan sendiri akan berikan pemulihan, kekuatan agar mereka dapat sehat dan dapat kembali beraktivitas melalui perawatan dan pengobatan yang dijalani. Kami juga berdoa bagi para medis, tim dokter, perawat, setiap orang yang bekerja di rumah sakit yang harus berhadapan dengan pasien COVID-19 ataupun juga pasien dengan penyakit lainnya. Berikan juga kesehatan kepada mereka dan semangat untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik dalam diri mereka dalam merawat orang-orang yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Biarlah mereka pun tetap memelihara kewaspadaan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan mereka. Juga kami berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Dampak dari COVID-19 ini begitu menyeluruh. Setiap orang terkena dampaknya, terlebih dengan persoalan ekonomi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Berikan kemampuan bagi kami untuk bertahan. Berikan semangat kepada kami untuk dapat mencari jalan keluar. Di dalam pertolongan Tuhan kami yakin Tuhan hadir menolong kami, agar kami dapat menghadapi tantangan hidup ini dengan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan yang pasti memelihara kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu yang saat ini sebagian dari kami masih harus beribadah secara online. Tuhan juga memampukan mereka untuk bertahan dan tetap hadir membawa kehidupan bagi umat Tuhan. Demikian juga bagi kami saat ini. Biarlah kami dapat terus menghadirkan kehidupan bagi umat Tuhan, memelihara iman dalam Tuhan, membangun persekutuan di dalam Tuhan, dalam keterbatasan dan kelemahan, agar kami dapat tetap menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana kami hadir. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Juga kami berdoa bagi tim gugus tugas. Tuhan, tolong mereka juga berikan semangat, sukacita dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan peran mereka, agar melalui kehadiran mereka juga kami dapat tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, pemerintah kami di dalam menghadapi kesulitan bangsa saat ini. Tuhan, mampukan mereka untuk tetap bersatu hati, menjalankan roda kepemimpinan dengan semangat. Mereka dipelihara Tuhan dengan kesehatan selalu. Dan setiap kebijakan, keputusan yang boleh diambil oleh pemerintah kami benar-benar mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk dunia ini. Kami sungguh berharap pemulihan terjadi. Kami sungguh berharap bahwa situasi boleh membaik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau menyertai para ahli di dalam berupaya mencari menemukan vaksin COVID-19. Hingga pada saatnya ketika vaksin itu ditemukan, kami pun boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik, lebih tenang, dengan tetap waspada dan menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami. Dan ketika kami boleh berada dalam
kondisi penuh dengan himpitan, tekanan, dan juga kesulitan saat ini, Tuhan selalu hadir menyertai kami. Oleh sebab itu biarlah kami pun berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Engkau hadir mendampingi, menyertai, memelihara kami sampai saat ini dan juga ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah hidup kami. Kami tahu Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa ini. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Selain dengan amplop yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang tertulis di dalam flyer yang dibagikan melalui warta WhatsApp atau yang tertulis di layar. Persembahan yang kita serahkan berdasarkan firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Umat diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan selama pandemi ini melalui keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup untuk karya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan sucikan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami di dalam pelayanan di gereja ini. Inilah doa ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.